Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Umi Neni Channel. Seperti video-video sebelumnya, kali ini masih kita membahas tentang perjalanan umroh mandiri kami. Untuk teman-teman yang berniat untuk melaksanakan umroh mandiri atau ingin mempelajari umroh mandiri itu seperti apa, bisa ditonton video-video dari kami ya. Setelah di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang bagaimana cara melaksanakan umroh secara mandiri, secara lengkap, bagaimana cara membuat visa, dan bagaimana perjalanan kami ketika di Mekah, dan kemudian sekarang kami sudah berada di kota Madinah. Kegiatan apa saja yang kami laksanakan di kota Madinah ini, kemudian transportasi yang kita gunakan itu selama di sini itu apa, dan makanan yang kita konsumsi juga apa selama di kota Madinah, akan saya jelaskan di videoku kali ini. Sebelum lanjut kepada penjelasannya, silakan teman-teman bantu like, komen, dan subscribe agar channel kita bisa lebih berkembang dan bisa menyebarkan manfaat yang lebih banyak lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai ini di hotel di Madinah jam 9 malam. Dan sekarang ini kita lagi sahur dengan menu-menu yang kita bawa dari Indonesia. Karena kita lagi males, khususnya aku lagi males buat keluar. Dan ini kita beli kebab di depan hotel karena nggak ada makanan lain. Ya udah akhirnya kita beli kebab. Terus kemudian kita makan aja makanan yang kita bawa dari Indonesia. Ini adalah nasi kuning instan. Ini cara masaknya tinggal direbus aja kayak pop mie gitu ya. Terus tunggu sebentar dan nanti nasinya jadi matang. Terus kemudian untuk lauk pauknya kita bawa ini sapi kari, ini dibawa langsung dari Indonesia juga. Ini instan juga, kita tinggal angetin aja pakai air panas yang kita masak dari teko yang disediakan oleh hotel ya. Dan seperti inilah penampakan dari sapi karinya. Ini rasanya enak sih sapi karinya. Kita makan aja langsung dengan nasi kuningnya. Dan ini nasi kuningnya menurut aku apa ini salah masak atau gimana? Masih agak kurang mateng kayaknya, apa airnya kurang panas atau kurang lama gitu ya. Tapi lumayan lah, nggak terlalu bad banget sih ya, cuman kayaknya salah masak aja sih sebenarnya. Terus kemudian aku bawa juga Mustafa dan juga abon. Terus tadi aku beli juga jus. Ini lumayan sih ya sebenarnya buat kalau kita lagi males keluar gitu. Jadi bisa kita makan kalau lagi kita lapar. Dan ini adalah penampakan hotel kami dari depan. Hotel yang kami gunakan adalah Hotel Golden Dakhil. Dan ini sekitar 15 menitan menuju Masjid Nabawi. Jadi harus lumayan naik kendaraan dulu ya. Karena memang kemarin itu qadarullah ketika bulan Ramadan itu hotel-hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi itu penuh, dan yang ada juga yang tersisa itu yang harganya lumayan. Yang semalamnya itu bisa sampai dengan 4 juta gitu ya. Menurut kita sih lumayan ya. Jadi akhirnya nggak apa-apa kita menjauh dari sekitaran Masjid Nabawi. Dan ini sekitar jam 3 kurang dini hari setelah tadi kita sahur, kita sekarang mau perjalanan langsung menuju Masjid Nabawi. Nah, kita menggunakan taksi. Taksi ini bisa dipesan melalui aplikasi Uber, tapi kalau kita kali ini langsung aja naik taksi yang memang tadi lewat di depan kita gitu, biar lebih cepat, biar nggak nunggu lagi. Dan alhamdulillah tadi ada taksi yang lewat. Ya udah kita langsung naik aja, kita nego-nego dan harganya itu nggak beda jauh lah sama Uber ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek harga taksinya, teman-teman bisa cek aja dulu aja di Uber sekitaran harganya berapa, nanti tawar-menawar sama taksi yang ada kalau mau dinaikin yang memang lewat di depan kita gitu. Sekarang ini kita udah turun dari taksi, kita akan jalan menuju Masjid Nabawi sekitar 5 menitan aja sambil melihat pemandangan yang ada di sekitaran Masjid Nabawi dan juga udara yang dini hari yang masih seger banget gitu ya, Masya Allah. Dan ini lihat Masjid Nabawi sudah ada di depan kita. Kemudian kita masuk melalui pintu 316. Ini di sekitaran kita itu di pinggir itu sudah ada teman-teman kita dari Indonesia. Beliau ini umroh melalui travel. Jadi selama saya berada di Masjid Nabawi itu dan juga Masjidil Haram itu banyak sekali ketemu dengan teman-teman yang ada di Indonesia yang umroh secara travel. Jadi nggak ngerasa sendiri sih sebenarnya. Dan ini adalah suasana di pelataran Masjid Nabawi seperti ini, nggak terlalu padat ya teman-teman. Dan sekarang ini kita akan melaksanakan ibadah Qiyamul Lail, kemudian zikir, baca Quran, seperti biasa aja sih ibadah-ibadah yang baiknya dilaksanakan pada dini hari sebelum sholat subuh. Nah, nanti kita akan lanjut sholat subuh. Setelah sholat subuh saya akan lanjut jadwal masuk ke Raudhoh. Sedangkan suami ini sekarang mau langsung masuk ke Raudhoh karena jadwalnya itu beliau itu jam 4 dini hari, sedangkan kalau saya itu jam setengah 6.
Dan ini teman-teman Indonesia yang tadi kita papasan juga di depan ketika di gerbang, sama-sama akan masuk ke pintu 13. Nah, sebenarnya saya ngikutin juga sih teman-teman biar nggak ngerasa sendiri ya, dan biar tahu gitu karena ini pertama kali masuk Masjid Nabawi, jadi biar tahu ternyata kita masuknya ke pintu 13. Dan di sini disediakan loker untuk menyimpan sandal-sandal dan juga sepatu. Dan seperti inilah Masya Allah suasana dari Masjid Nabawi yang begitu indah dan megah. Masya Allah, akhirnya saya bisa menginjakan kaki saya di masjid ini dan aduh bahagia banget. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa segera untuk bisa menginjakan kakinya di Masjid Nabawi ini. Ini teman-teman kita sedang antri untuk minum air zam-zam. Nah, air zam-zam di sini ini ditempatkan dalam teko-teko kayak gitu ya seperti tadi. Dan kemudian saya langsung pilih tempat sholat saf di sebelah mana, dan ini sejadah khas dari Masjid Nabawi. Kemudian ini adalah penampakan dari plafon Masjid Nabawi ini, begitu indah, Masya Allah ya teman-teman. Dan seperti inilah suasana di dalam Masjid Nabawinya, tidak penuh gitu, tidak padat sekali, tapi ya cukup lah gitu, cukup penuh gitu, nggak sampai desak-desakan ya. Dan ini saya sedang menunggu azan subuh setelah tadi qiyamul lail, kemudian baca Quran, sekarang dilanjut dengan zikir. Nah, ini adalah situasi ketika bubaran tadi sholat subuh, dan sekarang ini saya akan langsung menuju ke Raudhoh. Dan ini saya sedang antri di Raudhoh. Dan ini sekitar jam setengah 6, kemudian payung-payung sudah terbuka. Masya Allah, yang antri ini sudah padat banget seperti ini. Dan memang penjagaan menuju Raudhoh ini sangat ketat teman-teman. Jadi benar-benar diperiksa secara bertahap sampai mungkin 4 kali gitu ya teman-teman. Apakah benar kita tuh sudah terdaftar di aplikasi Nusuk sebagai pengunjung pada hari itu. Nah, di sini juga tadi saya ketemu dengan teman-teman dari Pakistan, kayaknya itu berusaha buat masuk ke Raudhoh tanpa aplikasi Nusuk gitu. Terus juga tanpa tasreh dari mutawif, pembimbing umroh gitu. Dan itu tuh benar-benar nggak bisa masuk, walaupun udah nangis, udah jerit-jerit kayak gimana itu nggak bisa masuk. Terus ada juga ibu-ibu itu juga berusaha masuk, padahal si aplikasi Nusuknya itu udah dipakai gitu. Jadi beliau berusaha masuk lagi kedua kalinya dengan jadwal kunjung yang memang sudah sebelumnya, dan itu pun oleh petugas akhirnya harus keluar. Walaupun beliau pun sampai nangis-nangis, tetap aja petugas itu tegas tidak bisa masuk ke dalam Raudhoh. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah keluar dari Raudhoh, dan mohon maaf ketika saya berada di dalam Raudhoh saya tidak mengambil video ataupun foto satupun. Kenapa ya, begitu Masya Allah gitu, kayaknya pingin menjadi momen yang spesial antara saya dan juga Rasulullah gitu, sehingga saya tidak mengambil video sama sekali. Insya Allah kalau mengingat momen-momen ketika saya berada di Raudhoh, padahal itu sudah berlalu sekitar 6 bulan ke belakang, itu tuh masih rasanya ingin kembali lagi ke sana. Ketika berada di Raudhoh pada saat itu saya tidak terlalu terfokus kepada kondisi sekitar gitu, tapi saya tuh lebih terfokus ke banyak bersolawat gitu, membentuk momen spesial antara saya dan Rasulullah. Sampai bersilang sekitar 1 bulanan gitu dari setelah saya pulang dari umroh. Kemudian saya tuh tanpa sengaja melihat salah satu video dari seorang selebgram ketika berada di Raudhoh, dan beliau tuh merasa terharu melihat
tidak ada pembatas. Jadi berkali-kali umroh itu baru saat itu bisa melihat makam Rasulullah gitu ya. Jadi tembok hijaunya itu gitu tanpa ada pembatas sama sekali. Sedangkan biasanya itu kata beliau kalau perempuan itu selalu ada pembatas gitu, ada kain putih seperti itu ya membatasi. Nah, ketika melihat itu, Masya Allahnya, ketika kehadiran saya di sana itu benar-benar tidak ada pembatas sama sekali gitu. Bahkan di video seorang selebgramnya tersebut itu ada pembatasnya, kain putihnya itu yang biasanya mungkin sampai ke atas tidak terlihat. Itu tuh menjadi ada pembatas itu sekitar sampai dada gitu. Jadi dari dada ke atas gitu, dari dada kita ke atas itu terlihat gitu. Sedangkan pada saat saya berada di Raudhah itu, bahkan pembatas kain putih itu pun tak ada sama sekali gitu. Ketika saya bisa memegang gitu sebenarnya si makam Rasulullah, maksudnya temboknya itu yang hijau itu ya, kan tetapi pada saat itu memang ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya memegang gitu ya, sebagai bentuk kerinduannya terhadap Rasulullah. Tapi pada saat itu saya tuh nggak sampai hati untuk memegangnya gitu, karena takut kotor, takut mengotori gitu tangan saya. Jadi saya tuh ketika di depan makam Rasulullah itu hanya banyak bersolawat, terus nangis gitu. Nah, momen itu tuh Masya Allah sekali gitu, menjadi momen yang bikin kayak momen spesial aku sama Rasulullah. Ini saya mengulang aja sih sebenarnya tausiah dari salah satu ustadz. Kehadiran kita ke Raudhah itu hanya sebagai bukti gitu. Kita tuh menjadi saksi, seolah-olah kita tuh berkata kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasulullah, kami jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Madinah gitu, dengan melewati perjalanan yang panjang. Itu tuh hanya ingin membuktikan begitu spesialnya dirimu gitu, supaya kita tuh pengen dianggap sebagai umatnya Rasulullah yang nanti kelaknya semoga Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya di yaumil akhir ya, seperti itu ya. Jadi memang momen-momen mengharu biru saat umroh itu pertama ketika kita berada di depan Ka'bah, terus yang kedua itu adalah ketika kita berada di Raudhah gitu, seolah-olah kita tuh melihat Rasulullah, membayangkan bahwa Rasulullah itu sedang berada di dekat kita. Masya Allah, momen-momen ini tuh mudah-mudahan teman-teman semua bisa ngerasain ya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sekarang ini kita kembali lagi ke isi videonya. Mudah-mudahan tadi cerita yang saya sampaikan itu bisa menambah kerinduan teman-teman untuk bisa umroh dan juga haji, sehingga menguatkan doa untuk bisa segera hadir di sini. Nah, sekarang ini kita sudah ada di sekitaran Masjid Nabawi, tepatnya di luarnya. Di sini tuh ada Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq, dan setelah kita berkeliling di sekitaran Masjid Nabawi ini, sekarang kita akan menuju ke Masjid Quba. Nah, udah siang, jadi kita ke Masjid Quba-nya nggak pakai sepeda, pakai. Jadi kita kayak naik angkot ya, elep apa sih ini, untuk menuju ke Masjid Quba-nya. Nih ada pas udah capek diajak jalan-jalan foto-foto. Capek Bi? Sabar ya. Nah ini dengan naik elep kayak gini dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba itu bayarnya cuma 2 real. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah sampai di Masjid Quba yang ini. Ini tadi kita naik kendaraan yang ini ya, harganya 2 real. Perjalanan dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba. Satu orangnya 2 real. Yuk sekarang kita masuk aja ke Masjid Quba-nya. Nah, sekarang kita jalan menuju Quba, sedikit lagi dari parkiran mobil tadi. Jadi
menurut hadis Rasulullah, kalau misalnya kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kita seperti mendapatkan pahala umroh dengan kita sudah berwudu, bersuci dulu dari rumah. Karena kalau kita mah tadi dari Masjid Nabawi. Nah, sekarang udah nyampe. Yuk. Udah ketemu lagi. Di dia. Nah, ini sekarang saya mau masuk ke tempat sholat ahwadnya, terpisah ya, tempat sholat ahwad dan juga ikhwan. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun juga ketika Rasulullah pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Masya Allah, ini pemandangan di pelatarannya, banyak burung-burung ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan sendal. Jadi saya mau simpan dulu sendalnya di sini. Nah, sekarang kita masuk aja. Masya Allah, di sini wangi banget. Saya mau sholat dulu ya. Nah, sekarang kita setelah di Masjid Quba, kita mau langsung ke hotel, persiapan untuk ke Mekah kembali. Dan pengennya sih ke Bukit Uhud, tapi kayaknya fisik kitanya udah lumayan ya, Bi ya. Fisik kitanya udah leklok. Yaudah, kita insya Allah istirahat dulu, terus habis itu kita lanjut ke Mekah. Dari Masjid Quba ini kita kembali lagi ke hotel dengan menggunakan taksi. Nah, ini bapak supirnya khas banget ya. Pakai apa itu tuh, penutup kepala, itu khas Arab banget. Dan Masya Allah, bapaknya ramah banget. Lagi-lagi tadi kita pakai taksinya, nggak pakai aplikasi Uber, karena memang banyak gitu taksi-taksi yang menawarkan tadi di depan Masjid Quba itu. Ya udah, kita naik yang ada di situ aja. Dan sekarang ini kita sudah sampai hotel lagi. Mohon maaf, video dalam kamarnya itu ternyata hilang, nggak tahu kemana, padahal udah di shoot ya. Jadi situasi di kamarnya itu menurut aku nyaman. Kita dapat kasur ukuran 2 meter kali 2 meter, kemudian luas di kamarnya kayak apartemen gitu. Jadi ada kamar mandi, kemudian kayak ada mini pantry gitu, kayak dapur kecil gitu, kemudian kamar, sofa, ada mejanya, ada TV, ada kulkas, jadi nyaman sih ya. Nah, ini setelah kita istirahat di hotel, kemudian kita melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Nah, untuk kembali ke Mekah ini, dari hotel kita menggunakan taksi menuju ke Masjid Bilal. Nah, ini adalah situasi di sekitaran Masjid Bilal. Di sini sudah banyak mobil-mobil yang akan mengangkut kita dari Madinah menuju Mekah. Nah, buat informasi, ketika kita umroh di bulan Maret tahun 2024 ini, memang transportasi bis dari Mekah menuju Madinah dan dari Madinah menuju Mekah ini sudah tidak ada gitu, teman-teman. Nah, karena menurut informasi dari teman-teman kita yang ketemu gitu ya, orang Indonesia yang memang beliau kerja di Arab Saudi ini, beliau menjelaskan bahwa ternyata saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi itu kurang menyukai berkendaraan menggunakan bus, khususnya dari Mekah menuju Madinah. Jadi mereka itu lebih suka berkendaraan menggunakan mobil-mobil kecil kayak elep gitu ya. Dan alternatif lain selain menggunakan bis kayak elep ini, teman-teman bisa menggunakan kereta Haramain. Nah, elep ini karena perjalanan menuju Mekah itu pasti sama supirnya kan akan ditanya, ada yang mau umroh nggak gitu. Nah, karena hampir semua sih sebenarnya semua yang ada di elep yang kita tumpangi ini itu akan umroh, sehingga kita akan mampir dulu di Bir Ali. Ini adalah kondisi Bir Ali. Ini adalah tempat kita ngambil mikot ya, untuk kita berniat melaksanakan umroh. Nah, situasinya seperti ini, banyak pohon-pohon kurma. Masya Allah, indah sekali ya kondisi Masjid Bir Ali ini. Oh ya teman-teman, semua pengendara
yang ada di mobil Arab ini kan akan melaksanakan umroh, kecuali suami saya itu, karena memang ada perubahan rencana dari yang sudah direncanakan. Jadi ini awal mulanya kenapa kita pengen landingnya di Jeddah, jadi supaya enak gitu ritme antara kita berniat umroh 2 kalinya. Dari Jeddah itu kita langsung umroh, kemudian kita ke Madinah. Nah dari Madinah ini rencananya kita akan ngambil mikot lagi di sini nih, di Bir Ali, kemudian ke Mekah, dan kita akan melaksanakan lagi umroh yang kedua. Tapi ternyata qadarullah suami saya ini memang dari Indonesianya itu sudah nggak sehat kan. Nah ini tuh lagi drop-dropnya gitu. Jadi hari ini tuh lagi drop-dropnya fisiknya, dan akhirnya kita pending untuk melaksanakan umroh yang keduanya ini tidak di hari ini gitu, tidak langsung dari ambil mikot di Bir Ali ini. Jadi nanti kita akan istirahat dulu di hotel, kemudian nanti kita akan ke Masjidil Haram, kita melaksanakan ibadah dulu, kemudian kita ambil mikot lagi di Tanim, yaitu tempat pengambilan niat umroh yang terdekat dari Masjidil Haram. Jadi enaknya umroh mandiri itu di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa ngatur-ngatur lagi rencana-rencana yang disesuaikan dengan kondisi kita ada di lapangan. Oke teman-teman, segini dulu ceritaku kali ini karena memang sudah 21 menit. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya nonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan setiap kata, setiap video yang keluar, yang tampil dari video ini bisa bermanfaat. Nanti di next video berikutnya saya mau cerita tentang perjalanan umroh kedua kami, bagaimana caranya mengambil mikot di daerah Tanim, kendaraan apa aja yang kita gunakan. Nah, nanti kita jelaskan semuanya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.